Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabarnya anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha? Ustaz doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tak kurang suatu apapun. Hari ini saatnya kita belajar. Walaupun kondisi bangsa Indonesia atau bahkan dunia masih diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pandemi, tapi kita sebagai manusia, sebagai pelajar, jangan patah semangat. Terus selalu semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita belajar, silahkan kalian berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Pelajaran kali ini adalah tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 pembelajaran 1, 2, dan 3, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha, apakah kalian tahu contoh makhluk hidup itu apa? Ya, contoh makhluk hidup itu yaitu 1 hewan, 2 manusia, 3 tumbuhan. Contoh makhluk hidup hewan yaitu ayam, ikan, ya kan? Ayam bergerak dengan berjalan, ikan bergerak dengan cara berenang. Ayam memakan beras, memakan pakan, dan apapun yang dia mau. Ya, ayam tiap hari dia pergi mencari makan. Adapun ikan, yaitu makanannya pakan dan yang lainnya. Lalu apakah ciri makhluk hidup itu hanya bergerak dan makan saja? Ternyata tidak. Ada ciri makhluk hidup yang lainnya. Terus bagaimana cara kita mengetahuinya? Cara kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya yaitu dengan cara membaca sebuah teks bacaan dengan cermat dan teliti. Dalam kalimat-kalimat berikut ini, Ustadz harapkan kalian bisa menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Kalimat pertama, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, ayam bergerak dengan cara berjalan. Pada kalimat di atas, tentu kalian tahu ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Menginjak pada kalimat berikutnya yaitu semua makhluk hidup bernafas. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Dari kalimat di atas, maka kita menemukan lagi ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Adapun kalimat berikutnya yaitu makhluk hidup tumbuh. Tumbuh yaitu bertambah besar atau tinggi ukurannya. Kalimat berikutnya, seluruh makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Kalimat selanjutnya yaitu berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, pada kalimat ini yaitu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, ayam berkembang biak dengan cara bertelur, dan sebagainya dan sebagainya. Setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan kita mendapatkan berbagai atau beberapa kosakata, maka kalian
ditugaskan untuk memberikan atau membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup yang telah kita bahas sebelumnya. Contohnya, 1. Bergerak. Ayam bergerak dengan cara berjalan. Terus nomor 2, bernafas. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Terus apa lagi? Tumbuh dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup memiliki ciri tumbuh dan berkembang biak. Nah, itu contoh kalimatnya sudah Ustadz kasih tahu. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan soleha, silakan kalian buat contoh kalimat dari atau sesuai dengan ciri makhluk hidup yang telah kita pelajari tadi ya. Intinya nanti kalian membuat kalimat yang ada hubungannya atau kalimat yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang telah Ustadz contohkan tadi. Ingat ya, kalimat yang baik adalah kalimat yang didahului oleh huruf kapital atau huruf besar. Baiklah anak-anakku kelas 3 yang soleh dan solehah, itulah tadi ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kita temui dari bacaan. Nah, manusia. Sekarang manusia. Manusia adalah salah satu contoh makhluk hidup. Manusia dapat bergerak. Gerakan itu bisa dilakukan manusia pada saat olahraga. Olahraga sangat penting untuk kesehatan kita. Olahraga banyak sekali jenisnya. Dari gerakan yang ringan sampai yang berat. Nah, anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha, kita akan belajar gerakan kombinasi berlari dan berjalan. Kombinasi maksudnya adalah gabungan. Jadi menggabungkan gerakan berjalan dan berlari. Gerakan berjalan contohnya berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, berjalan ke depan, berjalan ke belakang. Begitu pula dengan berlari. Berlari bisa dilakukan dengan cara berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke kiri, berlari ke kanan. Satu lagi, Ustadz infokan ada yang dinamakan zigzag ya. Ya, lari zigzag. Nah, ketika kita melakukan gerakan berjalan dan berlari bertumpu pada kaki, ketika itu dilakukan, maka otot yang paling aktif adalah bagian kaki atau bertumpu pada bagian kaki. Manfaatnya adalah menguatkan otot kaki. Kalian bisa praktekkan gerak kombinasi berjalan dan berlari ini pada lomba berlari. Berlari dari garis start dan berakhir di garis finish. Menang dan kalah permainan sudah biasa. Jika kalian kalah, jangan berkecil hati, menyerah, dan ketika menang juga kalian jangan bersombong diri ya. Kalian tidak boleh sombong, karena kemenangan merupakan salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Untuk itu kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang telah kita dapatkan. Bersyukur ini merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Beranjak ke ikan. Ikan adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sekali bertelur, ikan akan mengeluarkan telur beribu-ribu. Nah, tahukah kalian bagaimana cara menulis bilangan ribuan? Apakah bilangan ribuan itu? Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contoh bilangan ribuan adalah 4250. Selanjutnya ada bilangan puluh ribuan. Bilangan puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Contoh bilangan puluh ribuan adalah 10.000.
Sekali lagi, Ustadz ulang. Nilai tempat bilangan selalu dimulai dari angka belakang atau nilainya dari belakang dulu, angkanya dari belakang dulu. Dari satuan, yang kedua dari belakang ke depan itu puluhan, ratusan, dan ribuan. Contohnya misalkan angka 4250. Nah, angka yang kita lihat pertama yaitu angka 0. Nah, ini nilainya adalah satuan. Terus 50. 5. Nah, ini 5 ini nilainya, tempat nilainya atau nilai tempat bilangannya yaitu puluhan. Selanjutnya 2 adalah ratusan. Dan 4 nilai tempatnya adalah ribuan. Begitu pula dengan puluh ribuan yang ada angka 5 atau mempunyai 5 angka, itu dimulai dari belakang. Contohnya 10.000. 0 pertama itu adalah satuan, 0 yang kedua dari belakang itu adalah puluhan, 0 yang ketiga ratusan, 0 yang keempat adalah ribuan, dan angka 1 adalah puluh ribuan. Agar kalian mengerti, maka kalian harus mengerjakan tugas, yaitu mengurutkan bilangan ribuan dari yang kecil ke yang besar. Contohnya yang pertama 5.250, 3.250, 1.250, 2.250. Nah, coba kalian urutkan dari yang terkecil ke yang besar. Caranya kalian bisa mengurutkan dari yang paling depan dulu ya. Misalkan yang paling depan itu angkanya 5, 3, 1, 2. Nah, mana yang paling kecil? Berarti 1 ya. Berarti 1. Berarti angka yang pertama yaitu 1.250. Terus yang keduanya sisa 5.250, 3.250, dan 2.250. Yang kedua yaitu berarti nomor atau angka 2.250. Yang ketiga 3.250, dan yang terakhir 5.250. Nah, itulah contoh angka ribuan yang bisa Ustadz terangkan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa belajar di rumah bagaimana angka ribuan itu bisa dipelajari oleh kalian. Selanjutnya, Ustadz akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat prakarya dari telur ya. Insya Allah nanti kalian buat di rumah bersama Umi dan abinya, yaitu lihat di buku tematik Luqmanul Hakim halaman 13, membuat kerajinan dari cangkang telur. Nanti kalian kerjakan dan hasilnya boleh dipoto. Sebelum ada hasil, Ustadz mau lihat dulu proses kalian atau proses membuatnya dan divideokan minimal 1 menit, maksimalnya 2 menit. Baiklah anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha, sampai di sini pembelajaran pertama kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau ada yang belum mengerti, boleh kalian tanyakan nanti di grup WA ya. Akhir kata, Ustadz ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.